Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Tinda, Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa, yang dijauhi bukan orangnya, tapi virusnya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah bagaimana caranya kita ini bisa menjaga yang namanya jasmani kita, agar terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit atau virus-virus yang mematikan ini. Mungkin kita bisa tanya Ustadz Syam nih, mau izin Ustadz Syam dijawab nih. Karena Ustadz Syam juga lumayan jarang sakit sih sebenarnya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kalau dikatakan seperti ini bahwasanya ternyata penyakit itu datang diizinkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita menjaga kondisi tubuh kita, kalau Allah mengizinkan penyakit itu sampai kepada kita akan sampai juga. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Kurang apa Nabi Ayub? Beliau adalah orang kaya. Beliau adalah orang yang mungkin fasilitasnya sudah lengkap. Beliau juga menjaga silaturahimnya. Beliau juga adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap diuji juga dengan penyakitnya. Jadi, kalau ada orang yang bertanya, "Kena dosa apa saya, Ustadz? Kenapa saya berpenyakit seperti ini? Saya rajin ini segala macam, saya rajin sedekah, tapi saya sakit, saya rajin menjaga daya tahan tubuh saya, Ustadz, saya menjaga asupan nutrisi saya, tapi kok Allah berikan saya penyakit?" Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sangat sempurna, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sering berbagi kepada orang lain, ya, punya kekayaan yang luar biasa juga, kebun dan peternakannya juga ada. Namun Allah uji dengan penyakitnya. Jadi subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga melihat usaha daripada kita. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak diberikan kecuali sesuai dengan usahanya. Maka ada ikhtiari kita. Ikhtiar kita yang mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang yang sangat sempurna, ya, sangat paripurna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciptaan Allah yang paling sempurna, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjaga daya tahan tubuhnya dengan tidak makan sembarangan. Bahkan kita tahu adab-adab makan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata setelah diteliti secara medis itu sangat-sangat bermanfaat. Mungkin seperti diantaranya bagaimana Nabi melamakan sujudnya, bagaimana Nabi ketika makan ambil yang terdekat. Dalam ilmu Tibbun Nabawi dikatakan terdekat itu ternyata kita ini dilahirkan cocok dengan makanan sekitar kita. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW senantiasa tidak meniup makanannya, karena ternyata yang dikeluarkan ini adalah sesuatu yang tidak baik untuk minuman kita atau sesuatu yang tidak baik untuk makanan kita ketika ditiup. Maka subhanallah, lihat baginda Nabi SAW tidak mau mencampur antara yang darat dengan yang lautan. Mungkin yang dijelaskan oleh para ulama kita, kalau sudah makan makanan lauk yang darat, tidak memakan makanan lauk yang daripada lautan, daripada perairan. Itu cara baginda Nabi SAW untuk menjaga kesehatannya. Nabi juga senantiasa mengkonsumsi makanan yang sangat baik yang Allah ciptakan untuk kita, ya, ini madu, subhanallah. Kemudian ada jintan hitam, habatus sauda, yang ternyata setelah diteliti manfaatnya sangat banyak sekali. Ketika terjadi wabah, waktu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu terkena, maka Bilal permintaannya cuma satu. Bilal ingin sekali ke Mekah, karena ternyata di Mekah itu ada rerumputan yang ketika dihirup aromanya ini akan membuat Bilal bin Rabah merasa enak pada saat itu, merasa baikan penyakitnya, subhanallah. Maka yang berada di sekitar kita itulah obat kita. Kemudian selanjutnya, setelah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa yang sangat luar biasa yang bisa kita amalkan sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada penyakit kusta, kemudian kegilaan, kemudian penyakit belang, kemudian daripada segala keburukan daripada penyakit yang berbahaya. Jadi ada doanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar daripada segala macam mara bahaya. Kemudian mara bahaya daripada penyakit menular. Kemudian yang terakhir ada wirid, yakni ayatul kursi, yang mana di satu kisah ada orang yang membaca ayatul kursi ini ketika kebakaran di sekitar rumahnya, rumah dia sendiri yang tidak terbakar disebabkan karena perlindungan daripada satu ayat yang penuh dengan fadilah, yaitu ayatul kursi. Kemudian ada zikir pagi sore, termasuk diantaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terima kasih banyak Ustaz Syam penjelasannya. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, ya. Mungkin nggak semua yang nonton ini dalam keadaan sehat, benar nggak? Betul. Pasti ada yang lagi sakit, betul, atau mungkin yang sudah sakitnya menaun. Nah ini nggak usah khawatir. Kadang-kadang kita kalau misalnya mau ngikutin hati ini kadang sedih. Ternyata Masya Allah ya di balik itu semua ya Ustadz Ayer ya. Betul. Ternyata Allah menggugurkan dosa-dosa kita sehingga kita menghadap Allah, mudah-mudahan nggak punya dosa lagi. Betul. Amin amin ya Rabbal. Mohon izin penjelasannya, tafadhol guruku. Iya, izin Bang
Fadli, Ustaz Maulana Syam, ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma wa ardahuma di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini adalah sebagai sebuah berita baik buat kita yang sehat dan buat kita yang sedang diuji oleh Allah dengan kasih sayangnya berupa rasa sakit. Apa bunyinya? Ma yusibul muslim. Tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushaquha illa ghafarallahu biha khatayahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim dari kelelahan, keletihan, rasa capek, gundah gulana, rasa sedih, kemudian rasa sakit, atau juga tadi ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Adza itu tidak nyaman. Sampai hatta syaukah, sampai satu duri yang menancapnya, itu Allah jadikan sebagai penggugur dosa. Ya Allah. Jadi artinya apa? Enggak ada yang sia-sia. Dalam keadaan sehat kita bersyukur, dalam keadaan sakit kita bersabar. Rasulullah juga mengatakan bahwa ajaban li amril mu'min. Memang aneh urusan orang-orang beriman itu aneh banget. Kenapa anehnya? In asabat seluruh aktivitasnya tadi adalah baik untuknya. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabat sarra syakar. Kalau kebaikan menimpanya pasti dia bersyukur. Ya Allah, ya Allah, begitu ya. Bersyukur atas seluruh nikmatnya. Allahumma ja'alna syakirina li ni'matik. Ya Allah, berikan kami rasa syukur terhadap nikmat yang kau berikan. Musnina biha, mampu memujinya, qabiliha, mampu dan kuat menerimanya. Karena banyak orang yang mampu menerima tapi enggak kuat untuk memujinya. Sebaliknya, mampu memuji enggak kuat untuk menerimanya. Oh, terima kasih ya Allah. Begitu dikasih enggak kuat, menjadi cobaan dan ujian bagi orang tersebut. Qabiliha wa timha alaina, dan sempurnakan nikmat itu untuk kami. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa in asabathu dharra. Sebaliknya kalau dia diuji, kalau dia ditimpakan yang tidak baik, hal-hal yang tidak nyaman, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, sabarnya baik untuknya. Walaysa dzaka illa limu'min, dan itu tidak didapat kecuali dari seorang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya takdir yang baik dan buruk itu harus diimani. Dan keduanya adalah baik untuk keimanannya, baik untuk kehidupannya. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya buat saudara kita dan semua pemirsa mungkin ada yang sedang diuji Allah. Apapun penyakitnya. Dan ada juga yang tadi dibacakan bahwa terkena virus HIV, ya, anak-anak masih kecil, dan atau penyakit-penyakit lainnya seperti virus monyet gitu ya, wabah yang sedang menjangkit ya di berbagai negara. Maka camkan hadis ini, renungkan dengan baik, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala jadi penggugur dosa dan pengangkat derajat. Satu ketika tatkala seorang bernama Atha ibnu Abi Rabah mendatangi. Atha adalah ulama di Masjidil Haram. Datang kepada sahabat yang sedang sakit. Sahabatnya tadi mengatakan kepada Atha, wahai Atha, doakan yang terbaik untukku ya Atha. Justru Atha ibnu Abi Rabah mengatakan, justru engkaulah harusnya yang berdoa sebanyak mungkin, dan engkaulah yang mendoakan kami, kata Atha. Loh, kok bisa begitu? Kata sahabat yang sakit ini. Kenapa? Karena Atha mengatakan, pada saat Anda sakit, dua kemungkinan yang Allah berikan kepada orang sakit, diangkat derajatnya, digugurkan dosa-dosanya. Saat kedua itu terjadi pada diri seseorang, apabila dia berdoa, potensi diijabahnya besar. Oh, Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Ustaz Khair atas penjelasannya yang bisa menenangkan hati bagi orang atau mungkin teman-teman kita yang sedang menyaksikan Islami Tinda hari ini yang dalam keadaan sakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Saya akan membacakan kembali ini pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz. Katanya rezeki, jodoh dan umur itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semua masih berdoa agar umur panjang. Dan dokter berkata malah sudah memvonis umur saya itu gimana Ustadz? Nah, ini mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, ingat dokter itu hanya memperkiraan. Memperkiraan. Jadi perkiraan cuaca. Cuaca tidak ada yang tahu. Bukan tapi diramal perkiraan. ya? Iya, perkiraan. Jadi ini kan karena
dokter yang mengatakan itu berdasarkan ilmu. Saya mau dalam mimbar Islam Tindak saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter yang kemarin istri saya meninggal. Sebelumnya saya diberitahu. Jadi 3 bulan sebelum beliau meninggal, 5 bulan ya. 5 bulan karena September saya diberitahu. Iya. September diberitahu, Januari meninggal. Saya sudah beritahu, Ustadz, jaga istrinya yang begini nggak lama. Jadi ini perkiraan ini sebenarnya untuk kewaspadaan kita. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena berdasarkan ilmu. Nah, jadi maaf, dokter hanya memperkirakan, bukan menentukan, memperkirakan. Lalu yang kematian ini hanya sebab, bukan yang mematikan. Penyakit ini bukan yang mematikan, tapi sebab kematian. Sekali lagi, sebab kematian. Coba dalam hal ini, mungkin harus katakan seperti ini. Kalau dokter menyampaikan seperti ini, dan siapapun, ini harus bijak dalam penyampaian. Jangan sampai justru penyampaian ini justru membuat down. Tapi buat sebagai motivasi untuk semangat. Untungnya dokter itu cuma berkata pada saya. Jadi saya ya untuk membangkitkan semangat dan sebagainya, optimis dan ayo kita berusaha, ya, seperti itu. Cuman dilihat dulu siapa yang disampaikan. Bisa menjaga enggak? Kalau mulutnya bocor, ya bahaya. Harusnya kan kita harus memberikan semangat. Iya. Jadi sebagai jalan untuk semangat, usaha, dan bentuk kesabaran. Dan bisa menerima ketika itu terjadi. Iya, jadi kalau dokter ngomong sama anaknya, ya maaf ya buat anak-anak nih, kira-kira bapaknya udah gak lama lagi. Jadi ngomong, dipanggil. sampein ke bapaknya, Pak, bapak katanya insya Allah bisa sehat. Ya. Tergantung bapaknya nih sekarang gitu. Jadi Ya. dimotivasi lagi Motivasi. bapaknya. Bukan, Pak, bapak sebentar lagi, Pak. Udah gak bisa. Kalau ada orang seorang sakit, kayaknya ya ada tetangga saya sakit begini, mati. Kita pasti marah sekali. Ulala, Makan enak aja. Iya. Jadi ada masalah? Udah, mau lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Kalau dari Instagram Allah yang berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya sekeluarga mempunyai penyakit turunan. Dan teman-teman saya suka ngetawain saya kalau punya sakit gitu. Apakah dosa saya bisa terkabul, doa saya bisa terkabul karena termasuk orang-orang yang teraniaya. Oh, ini jadi gara-gara diledekin nih Ustadz AR. Dia kalau diledekin gini, saya pengen berdoa aja apakah doa saya terkabul. Kalau doanya baik-baik siapa tahu ya. Masya Allah. Betul. Orang yang terzolimi, silakan Ustadz AR penjelasan sedikit nih. Ya, bismillah, alhamdulillah bahwa apa yang ditanyakan tadi memang ujian ya. Udah ujian badannya sakit, ujian hatinya juga sakit. Sakit Ya kan? diledekin. 2 kali jadi sakitnya, sakit, zahiran wa batinan. Nah, bagaimana kondisi seperti itu? Apakah kemudian bisa menjadi obat buat dirinya? Bisa, dengan cara dia banyak berdoa. Apakah doanya dikabulkan? Insya Allah, karena dia terkategori orang-orang yang terzalimi. Bukankah Allah mengancam wailul likulli humazatil lumazah? Orang yang menghina, orang yang memperagakan tindakan, gerakan yang menyebabkan orang yang memiliki gerakan itu jadi tidak nyaman, itu kan diancam Allah dengan wail tadi. Nah, kepada yang tadi bertanya, kami semua keluarga besar Islam Indah turut mendoakan semoga keluarga diberikan kesembuhan insya Allah. Amin. Dan juga diberikan kesabaran dan kekuatan. Amin. Wa in tasbir lahu wa khairul lisabirin. Kalau bersabar lebih baik pasti buat orang-orang yang sabar. Ingat pada saat kita terzolimi ada 2 kemungkinan kita. 1 yaitu kita mengambil opsi tadi berdoa dan isinya bisa 2. Apa itu 2? 1 doa yang tidak baik, yang kedua doa yang baik. Tapi kami berkeyakinan Anda memilih yang baik. Betul. Yang kedua adalah wa in ta'fu. Tapi kalau memaafkan, ya, kalau ternyata itu menjadi cara kita untuk mendulang pahala lewat memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi Anda yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Ibnu Abbas mengatakan, apa maksud dari seluas langit dan bumi? Jika langit menaungi bumi seperti ini, jika kilometernya adalah sekian juta kilometer, maka langit dan bumi itu luasnya disambung begini, itulah luas sekafling surga bagi Anda yang mampu memaafkan pada saat Anda mungkin bisa saja marah. Ya, 2 hal yang Anda bisa lakukan, berdoa dan isinya bisa 2, buruk dan baik, tapi kami berkeyakinan Anda berdoa yang baik, atau yang kedua Anda memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau mau menjadi orang-orang yang Allah cintai, bisa mengambil opsi ini, yaitu memaafkan.
perihal tidak baik yang dilakukan Masya orang Allah. tersebut. Jadi intinya iya betul, doanya bisa diijabah. Bisa, insya Allah. Doalah yang baik, jadi orang kaya, ya kan, jadi Iya. orang sukses. Betul. Masya Allah, nggak ada hijab antara Anda dengan Allah. Bahkan doa minta disembuhkan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Siap, Taher. Nah sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan sakit, Nabi Ayyub alaihissalam memohon kepada Allah bukan untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun Nabi Ayyub alaihissalam memohon kepada Allah agar Allah menyisakan hati dan lisannya. Untuk hatinya tetap mengingat Allah dan lisannya senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Banyak di luar sana orang yang diberikan kekuatan fisik, kesehatan fisik, kesempurnaan fisik, hati dan lisannya, bahkan seluruh anggota tubuhnya masih utuh, masih sehat. Namun ternyata justru hati dan lisannya lah yang sakit, yang lumpuh. Lumpuh tak pernah menyebut nama Allah. Lumpuh hatinya untuk mengingat Allah. Tak pernah tersambung ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sudah begitu banyak yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti daripada lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika keburukan itu, kemaksiatan itu merajalela, maka Allah akan timpakan penyakit yang susah obatnya. Dan ini hari ini terbukti lagi. Ada cacar monyet, ada HIV AIDS, ada COVID-19, di mana ternyata ketika kita bermuhasabah, ketika kita bercermin, memang sudah begitu banyak yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara orang-orang yang melanggar, Allah masih membukakan pintu taubatnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlibat untuk merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Justru mari kita menjadi orang-orang yang menyelamatkan bumi Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah agar kita dihindarkan daripada segala macam mara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كما قلت في كتابك وإذا مرضت فهو يشفين. Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Jikalau ada di antara kami penonton jamaah Islam itu indah yang sedang sakit, maka sembuhkan penyakitnya dan berikan kekuatan kesabaran kepadanya. Serta gugurkan seluruh dosa-dosanya melalui sakitnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli